Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Wassahbi wattabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari Rabu, ya, Rabu malam, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di satu majelis yang mulia, Ikram, ya. Ikram ini indahnya ngaji kitab di Rabu malam, ya, Masya Allah. Kemarin saya jumpa Ustadz dengan seorang Habib Alwi di Solo, ya. Beliau sampaikan ada di sini kajian namanya Marem, ya, majelis Rabu malam, ya. Terus saya bilang, izin Bib, ya, kita di Depok, alhamdulillah ada kajian namanya Ikram. Apa itu indahnya ngaji kitab di Rabu malam, Masya Allah. Masya Allah katanya, cakep banget tuh nama katanya. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadikan Ikram ini sebagai kendaraan amal soleh kita. Insya Allah kita semua masuk surga. Salah satunya melalui jalan, ya, majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, ya, yaitu Ikram ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalaulah ada orang-orang rebutan masuk raudhah, ya, semua orang masuk raudhah, ya, terus sampai rebutan. Nah, ada sebenarnya raudhah yang ada di tanah air, ya, bukan hanya di tanah suci. Raudhah yang ada di tanah air, inilah raudhah, ya, taman di antara taman-tamannya surga, ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan kegiatan kita di siaran YouTube, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapatkan hikmah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini. Dan tentunya yang saya hormati, saya muliakan semuanya, khususnya pada guru kita Ustadz Wahidin Masduki. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam ketaatan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh, ya, hajat-hajat beliau, aktivitas beliau, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan semuanya, ya. Ini kayaknya ada beberapa wajah-wajah baru ini, ya. Masya Allah. Ya, mana wajah baru? Mana? Oh, Bu Jamila, ya. Oh, subhanallah, dari Pekanbaru, ya. Alhamdulillah, ya. Yang ini Tanah Baru, ya. Ini Pekanbaru, Masya Allah. Mana lagi yang baru nih? Ini dari mana, Mas? Bandung, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bekasi, subhanallah. Ini Syekh ini baru juga ini, ya. Pasar Minggu, ya. Ibu dari mana, Bu? Lah itu Ibu minta ditanya, saya tanya. Pamulang. Ya, Alhamdulillah. Pamulang, Masya Allah. Orang Depok, Bekasi, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan, ya. Dari mana Ibu? Surabaya. Allah, pas lagi ada acara di sini, ya, sempetin, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang kita, ya, lakukan di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian Rabu malam kita kembali bersama dengan Ustadz Wahidin Masduki. Biasanya kita kajiannya Syifa'us Saqim, tapi nampaknya hari ini ada yang berbeda, Ustaz. Masih di tema yang sama, ya. Dan sangat mulia sekali hari ini kita sudah sampai di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, ya, kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 5 hari ini, ya, 5 Rabiul Awal. Dan insya Allah berarti pekan depan 12 Rabiul Awal, ya. Nah, alhamdulillah tambah 7 berarti 12, ya. Ya, berarti pas banget 12 Rabiul Awal, ya.
Baik, mudah-mudahan berarti besok kita maulidan ya. Pekan depan kita tema maulid bersama dengan Ustadz Ahmad Rashidin. Doakan beliau, Ustadz Wahidin, pekan depan mau umroh ya Ustadz ya? Senin ya. Senin ini insya Allah beliau pergi umroh. Ya, kita mau dapetin barokah nih dari tamunya Allah Subhanahu wa taala ya. Langsung saja saya serahkan majelis kepada Ustadz Wahidin Mas Duki. Falyatafadhal mashkura. Al-Fatihah hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din Muhammad wa usulihim wa furu'ihim man yataqashsham bi rahmatil mawfur wa nadhar yubarik hadzal majlis wa man jahal fil majlis wa man jalas fa Allah yarzuqna wa iyyakum al-futuh wal munuh wa rusuh wa tawbatan nasuh wa sahal jasad wa Allah yarzuqna wa iyyakum husnan niyah wa husnul amal wa husnul nadhar wa husnul khatimah ويقضي جميع حاجاتنا الدنيا والآخرة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Izin ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita cintai guru kita bersama Al-Ustadz Nasrullah Matallah Bituli Hayati Syarifah. Teriring doa semoga beliau ditetapkan iman, Islam, taufik wal hidayah, sehat wal barakah. Amin. Qabul semua hajatnya dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di dunia dan Allah kumpulkan kita kelak di akhiratnya. Amin. Dalam ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita duduk di tempat seperti ini, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dan yakinilah bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang menampakkan kecintaannya kepada kita semuanya. Maka hal yang pertama yang harus kita hadirkan dari majelis ilmu ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kita yang ingin hadir di sini, namun Allah yang menghadirkan kita. Allah yang mengumpulkan kita. Allah yang menarik kita semuanya untuk duduk di majelis-majelis kebaikan seperti ini. Terlebih tadi kita berzikir, membaca kalimah la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam salah satu hadisnya, saat kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di satu majelis di dunia, maka Allah akan sebut nama kita di majelis yang lebih mulia dari majelis ini. Allah agung-agungkan, Allah sebut-sebut kita. Fadkuruni adkurkum. Sebut aku, ingat aku, maka aku akan ingat engkau. Aku akan menyebut engkau. Maka sekali lagi teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah bahwa hingga detik ini, di tengah-tengah kesibukan kita, dalam keadaan kita, lelahnya kita, masih Allah mengiring kita semuanya di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan seperti doa tadi, Allah memudahkan wafat kita dalam husnul khatimah. Ini adalah tujuan kita hidup di dunia, dan juga termasuk yang ini termasuk daripada niatnya
kita hadirkan saat kita berada di tempat seperti ini adalah niat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas beberapa tema-tema, cita-cita, kisah-kisah tentang istimewanya orang yang hadir di majlis seperti ini. Seberapapun dosa-dosa yang kita lakukan, saat hadirnya karena Allah, dosa sebesar apapun diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya dosa? Pasti semuanya punya dosa. Banyak dosanya? Banyak. Banyak apa banyak banget? Banyak. Banyak banget apa banyak banget? Ya, nah subhanallah. Ini hanya duduk saja, hadir saja, dengerin ya, walaupun posisinya udah senderan ya, udah cari yang pojokan di bawah kipas, cari posisi PW, tapi tetap dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Amin. Masya Saat nanti kita berdiri dari majelis ini, kita berdiri, itu malaikat di depan pintu sudah menyapa, kumu, bangunlah kalian semua, maghfuran lakum, dalam keadaan dosa-dosa kalian diampunkan oleh Allah. Alhamdulillah. Qad budilat sayyi'atukum hasanat, katanya telah digantikan oleh Allah keburukan-keburukan dalam hidupmu menjadi kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Makanya saya Masya Allah terima kasih sekali kepada Ustadz Nas ini yang selalu menjadikan jalan kita ini berada di tempat kebaikan, majelis ilmu. Dosanya diampun, hajatnya dikabul, rizkinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita dapat 3 poin ini, senang atau girang? Senang dan girang ya. Girang itu bahasa apa girang ini? Udah nggak ingat tuh senang. Ya. Girang tuh senang banget. Iya gitu. Nah, jadi kalau ada orang duduk di majelis ilmu cemberut, ini ada apa-apanya nih berarti. Ya. Nah, kenapa? Mestinya harus senang. Gitu. Nah, harus kenang. Kenapa? Allah dosanya diampun. Udah begitu, doa-doa yang dipanjatkan di majelis diijabah oleh Allah. Masya Allah. Dan rizkinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tema yang akan kita bahas di hadis yang ke berapa ya Ustaz ya? Kita sudah sampai hadis yang ke berapa ya Ustaz? Kalau nggak salah hadis yang ke 2 deh baru. Hadis. Masya Allah, saya bilang nih kalau setiap satu pertemuan ada 1 hadis gitu. Sementara di sini ada berapa? 300 hadis atau berapa gitu? 360. Berarti 300 bulan kita ngaji. Sebulan sekali 1 hadis. Nah, hadis ini temanya sebetulnya ini tepat banget yang menyampaikan Ustadz Nas nih, magnet rizki. Masya Allah. Kita akan berbicara sedikit tentang rizki. Ya, sedikit tentang rizki. Ada yang tahu nggak gitu? Rizki itu apa sih ya? Rizki itu kita kan suka betul, ya Allah berikan hamba rizki. Rizkinya orang itu kok enak banget ya. Kapan ya saya dapat rezeki gitu? Apa sih kira-kira rizki? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Asik kan? Enak kan? Ya. Boleh ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Yang bisa benar pulang duluan deh. Ingat waktu SD dulu ya. Kebulinya dikirim. Jadi nggak ada yang mau jawab ini. Ayo. Kira-kira apa itu rizki itu? Yang bisa jawab, ayo. Rizki itu kullu ma ya'udu 'alal insan minan nafa'. Segala sesuatu yang kembali kepada manusia daripada kebaikan-kebaikan, manfaat, kenikmatan, itu namanya rizki. Sesuatu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia itu rizki. Apapun bentuknya. Ya. Pokoknya sifatnya bermanfaat. Entah itu berupa materi, ya, berupa kesehatan, berupa amal soleh, berupa hati yang lembut, semuanya yang mengundang kenikmatan itu namanya rizki bisyakli am, secara umum. Nah, rizki ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Itu rizki. Karena Allah punya janji, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata yang hidup di dunia kecuali Allah telah menjamin rizkinya. Jadi siapapun yang ada di dunia ini pasti ya dia akan mendapatkan rizkinya. Muslim atau non muslim,
beriman atau tidak beriman. Rizki ada dua macam. Ada yang berupa al-madiyah, rizki yang kelihatan di mata. Ada al-batiniyah atau syariah yang tidak terlihat. Yang di mata misalnya kesehatan, kendaraan, mobil, pekerjaan, itu Allah berikan kepada siapa saja. Innallaha yuhibbud dunya, innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan rizki materi dunia itu kepada hamba yang Allah cintai atau tidak cintai, siapapun. Jadi jangan kaget kalau ada orang non muslim, ada orang yang gak sholat, kok kayaknya hidupnya enak, sepertinya rizkinya ada. Jangan kaget, karena Allah tetap berikan kepada siapapun. Nah, yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali hamba-hamba pilihan adalah rizki batin, yaitu berupa keimanan kepada Allah. Contohnya, yaitu berupa kecintaan akan kebaikan. Itu rizki, nggak semua orang bisa. Saat hati ini diberikan kecintaan hadir di majelis ilmu, saat hati ini diberikan kecintaan bersilaturahmi, senang membantu orang, itu adalah rizki namanya. Dan ini yang tidak diberikan Allah kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang ingin saya baca mungkin ada di dalam slide ya. Qala al-muallifu rahimahullahu wa dama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. Aballahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aballahu an yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Rawahul Imam Baihaqi. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aballahu, Allah itu enggan, an yarzuqa abdahu al-mu'min, untuk memberikan rizki kepada hambanya yang beriman, illa min haitsu la yahtasib, melainkan jelas tidak? Halo, jelas? Alhamdulillah, gampang sudah. Alhamdulillah. Sudah Ustaz? Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi artinya rizkinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu tidak bisa ditakar oleh manusia. Ini cirinya orang yang beriman. Rizkinya nggak bisa ditakar, nggak bisa dihitung. Berbeda dengan mereka yang tadi disebutkan, yang tidak beriman kepada Allah, yang masih bermaksiat kepada Allah, yang masih jauh dari Allah, bisa dihitung dengan matematika. Tapi rizkinya orang yang beriman min haitsu la yahtasib, tidak pernah bisa diduga-duga, nggak bisa disangka-sangka. Kenapa? Kenapa rizkinya orang yang beriman itu tidak bisa diduga, tidak bisa disangka? Karena Allah ingin selalu membahagiakan hamba-hambanya yang beriman. Ustadz pernah nggak dapat rezeki yang nggak disangka-sangka gitu? Banyak, Masya Allah. Banyak. Seneng apa girang? Girang. Girang. Udah tahu girang berarti sekarang. Luar biasa. Ya, saat kita mengidam-idamkan sesuatu, mengharapkan sesuatu atau berdoa, memimpikan sesuatu, tiba-tiba nggak disangka-sangka, subhanallah. Ada. Itu ciri. Yang kedua, kenapa rizkinya orang yang beriman itu selalu dirahasia, selalu tidak disangka-sangka? Karena Allah ingin selalu mendengar doanya hamba-hambanya itu. Dia selalu ingin, ya Allah, seperti yang kisah bulan yang lalu tentang Ya Arhamar Rahimin. Ya, masih ingat ya, seorang wanita itu. Kalau ada hingga detik ini misalnya seseorang yang merasa bahwa doanya, impiannya, hajatnya belum dikabulkan oleh Allah, ingat, bukan berarti belum. Allah masih ingin mendengar panggilan-panggilan doa-doa kita.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jelas? Sampai di sini jelas? Jelas ya. Kemudian rizki yang tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, itu tidak akan pernah tertukar. Rizkinya orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah tertukar. Rizki itu selalu mengikuti manusia seperti ajal mengikuti dirinya. Dia selalu ada. Cuma atau hanya saja yang menjadikan rizki itu terkadang terhambat adalah dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizkinya dia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Rizki selalu tahu di mana kita berada. Lalu muncul satu pertanyaan, Ustadz, saya ini sudah berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang guru-guru ajarkan. Saya sudah berusaha untuk muhasabah, introspeksi diri, koreksi diri. Mungkin saya ada dosa, saya istighfar. Saya sudah coba untuk mengikuti petunjuk, meminta doa dari orang tua, ibu terutama mungkin, mertua sudah. Saya juga sudah coba Ustadz, terkadang bangun malam saya nangis. Saya juga sudah coba dengan sedekah, tapi Ustadz, kok sepertinya saya masih belum lolos atau belum lulus, belum berhasil. Saya masih begini saja Ustadz. Saya masih berasa kayaknya susah. Kok kayaknya ada aja hambatan. Kok seakan-akan, pernah punya perasaan seperti itu? Udah berdoa, udah ikhtiar, udah ini dan itu, kok seakan-akan ya, belum datang. Saya akan bagikan, mudah-mudahan cukup. Masya Allah, ini luar biasa nih, yang hadir sampai 500 orang saya lihat nih, Masya Allah, luar biasa. Jadi mungkin satu berdua mungkin nih, saya cuma nggak banyak nih fotokopi ini. Ini ada sebuah nasihat bijak penenang hati tentang apa yang sering menimpa kita, menguji kita. Kita ini teman-teman semuanya, ujian yang paling berat biasanya ini dalam faktor rezeki ekonomi. Kalau yang lainnya mungkin insya Allah ya, kalau sakit masih bisa ditahan ya, nggak ke dokter, biarin deh minum bodrek misalnya ya nggak. Tapi biasanya kalau sudah mengenai faktor yang satu ini, banyak orang kalau udah diuji dengan faktor satu ini ya, salah jalan, putus asa, mengambil jalan yang haram, naik ke riba, datang ke pegadaian, ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang merampok, bahkan ada yang naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam sampai bunuh diri. Kenapa? Karena ekonomi. Ya, nah ini ada kata-kata bijak. Ini kalau dilihat di YouTube ini liriknya asik. Ya, ada di YouTube nih. Ya, cuman suara saya nggak enak jadi. Ya. Judulnya apa ini Ustaz? Kalau dilihat di YouTube ini? Ketik aja Ilzam Baba Robbak. Ilzam. Ya, Ilzam kan depannya nih. Ilzam. Ilzam Baba Robbak. Ya, ada diketik di YouTube tuh liriknya. Ya, jadi Ilzam Baba Robbak ini adalah kalimat-kalimat hikmah yang ditulis sebagai nasihat oleh seorang yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau yang mengarang kitab Ratibul Haddad. Beliau dari usia 6 tahun sudah dibutakan oleh Allah matanya, namun dihidupkan mata hatinya. Allah. Pernah suatu hari beliau ini kedatangan tamu, ada orang datang ke rumah beliau, lalu dia pikir datang ke sana untuk silaturahmi, minta doa. Saat dia lihat ternyata beliau ini buta. Waktu mau duduk dia meraba, gitu. Akhirnya muncul di hati orang ini taugir, meremehkan. Masa sih gitu. Nah, akhirnya saat Habib Abdullah ini duduk, dia mempersilahkan kepada tamunya, silahkan diminum airnya. Begitu. Saat tamunya minum sambil ngeliatin Habib itu, si Habib bilang gitu, hati-hati itu barusan ada lalat masuk. Masya Allah. Padahal beliau nggak bisa lihat. Padahal nggak bisa melihat. Begitu dia lihat, tengok, iya ada lalat di dalamnya. Ya, jadi dihidupkan mata hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, dan banyak sekali kitab-kitab karangan-karangan beliau yang berbicara tentang hati tentunya. Ya. Nah, ini syairnya. Ilzam baba rabbak. Jadi ini menjawab kegelisahan seseorang yang saat diuji dengan ekonominya, saat diuji dengan karirnya, saat diuji jabatannya dan sebagainya, urusan dunianya, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, ini kalau syair situ ada Zat. Ada. Tapi yang ini yang versinya sebentar. Ilzam baba rabbak. Sudah ilzam baba rabbak? Sudah. Ilzam baba rabbak. Ada versinya yang kok nggak muncul di sini ya? Muncul. Oh, nggak muncul lah. Nanti kita ada ilzam baba rabbak watrukul ladun, ada nanti ya. Ini Ustaz Nasrul ini penasaran nih dengan lagunya, Qasidahnya. qasidah liriknya ilzam baba rabbak. Nah ini yang gini Ustaz, yang gambarnya ini. Siap. Ilzam baba rabbak. Ya. Mau dikirim? Salin link. Hah? Disalin linknya. Oh sudah. Ke WhatsApp, Seth. Ini kiai modern begini. Saya nggak apa-apa, asal jangan dibilang kiai gaul gitu. Sudah saya Kasih kirim. link Ustaz, kasih link. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, langkah yang pertama saat kita diuji kegelisahan dalam urusan kita, apapun bentuknya, dalam urusan dunia, ilzam baba rabbak, kata beliau. Tetaplah kamu berada di pintu Tuhanmu. Artinya kegelisahan, kesulitan apapun saat hadir dalam kehidupanmu, tetaplah engkau selalu berada di pintu Tuhanmu. Angkat tanganmu, doa. Ini yang pertama. Langkah pertama, doa, minta terus sama Allah, minta terus sama Allah, minta terus sama Allah. Watrukul ladun, tinggalkan selain Allah. Saat kita dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sulit, karir, ekonomi, rumah tangga, anak, istri, apapun, tinggalkan. Saat kita sedang dihantam, watrukul ladun, tinggalkan selain Allah, langsung lari kepada Allah. Langsung lari kepada Allah sebisa kita. Ya. Kemudian was'alhu salamah min daril futun. Apa yang kita minta? Ya Allah, selamatkan hamba dari fitnahnya ujian-ujian ini. Ujian ini fitnah. Berapa banyak kita saksikan orang yang saat diberikan ujian oleh Allah, kemudian dia tergelincir, dia terjerumus, dia mengambil jalan yang salah. Ya, diuji ekonomi, akhirnya lari ke riba, lari ke bank, lari ke pegadaian, lari ke rentenir dan lain sebagainya. Ya, ada yang lari ke dukun, ada yang sampai diuji dia harus bunuh diri. Masya Allah. Maka saat kita diuji dalam urusan dunia apapun, ilzam baba rabbak watrukul ladun was'alus salamah min daril futun. La yadik sadruk. Jangan pernah engkau merasa sempit hatimu, dadamu. Jangan pernah sumpek, jangan pernah pusing mengenai urusan duniamu. Jangan pernah gelisah, jangan takut. Ya Allah, gimana ya? Ya Allah. Mengapa demikian? Fal hadith yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un. Karena semua kejadian-kejadian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kata Allah, semua alam semesta ini akan berubah-ubah. Nggak akan selamanya kita berada dalam kesedihan. Jadi rugi kalau saat kita diuji oleh Allah kemudian jauh dari Allah. Saat itu bayangkan jika saat diuji itu lalu datang malaikat sakaratul maut, pencabut nyawa, ya datang, apa? Kita mati dalam keadaan sedang jauh dari Allah. Naudzubillah. Di antara amalan yang tidak ditinggalkan oleh orang-orang soleh, setelah doa adzan mereka itu menambahkan doa, Robbighfirli wali walidayya, Robbighfirli wali walidayya, Robbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena doa setelah adzan diijabah,
Ya, terutama doakan orang tua kita, siapapun kita. Jadi habis doa, setelah selesai doa adzan, Rabbi firli wali walidayya. Nah, kita sama-sama ya. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jazakumullah khairan. Baik, kita lanjut. La yakthur hammuk ma guddir yakun. Ini kaidah. Ini kunci. La yakthur hammuk ma guddir yakun. Jangan, katanya jangan kau larut dalam kesedihanmu. Apapun yang sudah ditakdirkan pasti harus terjadi. Tidak usah difikirkan. Saat ujian menerpa kita, kesulitan melanda kita, nggak usah dipikirin. Tapi apa yang harus kita lakukan? Langsung lari kepada Allah. Saya teringat satu hadis di mana Al-Imam Ibnul Jauzi menukilkan di dalam satu kitab Imam Ibnul Jauzi. Beliau sebutkan di situ hadis qudsi, ma ansoftani abdi, alangkah hambaku tidak berbuat adil kepadaku. Jadi Allah bercerita, hambaku ini enggak adil sama aku, kata Allah. Ini hadisnya hadis qudsi. Ya, adkuruka watansani. Aku selalu ingat hambaku, tapi hambaku sering sekali lupa kepadaku. Saat diuji dia jauh dariku, enggak dekat sama aku. Ya, dia lupa saat dia sedang senang, sedang sulit, dia lupa. Sementara Allah nggak pernah melupakan hambanya, mengurus hambanya. Jangankan lupa, terlambat saja Allah nggak pernah. Pernah nggak teman-teman terbayang kalau mata ini telat kedipnya? Itu kayaknya pegelnya bagaimana, lihat Bang. Kedipan nggak telat, frekuensinya itu stabil, detak jantung begitu pun semuanya Allah nggak telat ngatur. Aku ingat banget selalu hambaku, aku ingat setiap detiknya, aku ingat hambaku. Tapi hambaku watansani, ad'uka ilayya watadhabu anni ila ghairi. Katanya, aku selalu memanggil hambaku sini, yang banyak dosa ke sini, yang punya hajat ke sini, yang punya masalah ke sini, yang punya mimpi ke sini, yang mau ini ke sini. Aku panggil hambaku, aku tunggu hambaku di sepertiga malam terakhir. Wa tadhabu anni ila ghairi. Tapi nyatanya hambaku banyak pergi kepada makhluk-makhluk. Saat sulit hambaku curhatnya sama orang. Saat dia dalam kesulitan dia bekerja sendiri, dia lelah sendiri, dia lupa bahwa dunia ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa udhibu ankal balaya wa anta mu'takifun alal khotoya, kata Allah. Hambaku, aku jaga mereka kalian semua dari musibah. Bayangkan Bapak dan Ibu, Allah menjaga perjalanan kita. Tadi ada yang dari Balikpapan, ya, Pekanbaru. Ada yang dari Pekanbaru sama dari Tanah Baru. Nah, ya, yang ini Tanah Baru. Tanah Baru. Lihat perjalanannya dijaga oleh Allah. Pernahkah kita terbayang bahwa saat kita dari tujuan dari rumah ke sini itu dijaga oleh Allah? Pernahkah kita ingat? Gak ingat. Tapi ketahuilah perjalanan kita selalu dijaga oleh Allah. Nyatanya wa anta mu'takifun alal khotoya. Ternyata engkau tetap terus berbuat dosa hingga saat ini kepadaku. Allah. Di akhir hadis ini apa kata Allah? Apa madza qultali idza ataitani? Apa yang akan kau katakan nanti saat engkau satu persatu mendatangi aku? Jawaban apa yang akan kau beri? Ayo. Bagaimana nanti saat Allah menanyakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, diberikan sehat, dijaga, diberikan nikmat waktu, luang waktu, kesempatan, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak usah berpikir tentang semua yang takdir yang sudah ditentukan. Ya, kemudian fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak, katanya. Kata Habib Abdullah, ide-idemu, upaya-upayamu di dalam mencari jalan keluar tentang masalahmu, tentang rizkimu, biarkan di belakang. Jangan jadi utama. Jangan pernah, perhatikan, jangan pernah bergantung kepada usaha. Jangan pernah bergantung kepada ikhtiar. Jangan bergantung kepada pekerjaan. Jangan bergantung kepada bisnis. Jangan bergantung kepada dagangan,
kontrakan, tidak. Da'huma warok, biar itu di belakang. Bergantunglah kepada Allah. Pernah tidak kita akan ikhtiar, saya akan berusaha nih, ya insya Allah ini kalau saya hitung ini pasti masuk dan ini akan berhasil. Tapi ternyata magudir yakun, Allah menentukan tidak. Ternyata usahanya gagal. Lalu apa yang kita rasakan? Kecewa, kesal. Ya Allah, kenapa ya begini? Ya Allah, kenapa? Kok bisa ya Allah? Ya, maka jangan pernah bersedih. Da'huma afikrok waktiarok da'huma warok. Biarkan upayamu, usaha-usaha kita di belakang. Yang utama ilzam babarobak dulu. Yang pertama, seorang hamba selalu berada di pintu Tuhannya, selalu berada di pintu Allah, ready. Dan Allah saat itu menanti kita semuanya. Bukankah setiap kita berdoa, semakin sering kita berdoa, semakin banyak kita berdoa, semakin Allah sayang kepada kita, semakin Allah cinta kepada kita, semakin kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa tadbir aidan washhad man barak. Begitupun angan-anganmu, mimpimu nanti belakang. Satu, minta aja, ya Allah, ya Allah. Seperti yang kemarin, ya Arhamar Rahim tadi, ya Arhamar, sambil netes. Kata Allah, ana indamun kasaratil qulub. Aku berada di antara hatinya hamba-hambaku yang pecah, yang sedih, yang merengek, mengemis. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrijal. Netes, kita sebut nama Allah. Ya Allah, seperti kisahnya wanita yang kemarin Ustaz ya, yang minta anak. Masih ingat ceritanya? Oh, minta seorang wanita datang kepada Nabi Musa minta anak. Musa, doakan biar aku punya anak. Lalu Nabi Musa munajat kepada Allah, ya Allah, datang umatku minta aku mendoakan agar punya anak. Kata Allah, enggak Musa, perempuan ini enggak bakal punya anak. Siapa yang bicara? Allah. Nabi Musa bingung nyampe yang disampaikan. Bu, kata Allah, engkau tidak akan punya anak. Gimana perasaannya? Gimana yang ngomong langsung Nabi Musa? Perintah dari Allah langsung. Allah yang menentukan, memvonis Ustaz. Masya Allah. Sedih hatinya, pecah. Tapi dalam kesedihannya itu dia menangis, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Setahun kemudian datang itu wanita membawa seorang bayi. Nabi Musa kaget, anak siapa? Anak saya. Engkau yang melahirkan? Iya. Loh, bukankah Allah mengatakan kau tidak punya anak? Itulah kenapa saya datang. Kenapa katanya Allah nggak punya anak, saya punya anak? Nabi Musa bingung, datang kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana? Katanya ini wanita nggak punya anak, tapi ini datang punya anak, punya dia lagi. Kata Allah, Musa, bagaimana aku tidak mengijabah doa hambaku? Setiap kali dia berdoa membaca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Musa, aku malu jika ada hambaku yang berdoa dengan ya Arhamar Rahimin, kemudian aku tidak mengijabah doanya sebelum diturunkan tangannya. Masya Allah. Lihat. Lihat ini. Jadi udah ilzam babarobak sudah. Apapun masalah kita dalam urusan dunia, ilzam babarobak Tuhan. Ya, kemudian Maula Muhaimin innahu yarok. Anda kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yarok, melihat kita. Allah tahu ini yang duduk, yang belum bayar kredit Revo, Allah tahu. Ya gak? Yang belum bayar kredit mobil cicilan, Allah tahu. Ya Allah tahu. Yang padahal datang tapi lagi masuk angin, Allah tahu. Yang lagi bisulan, Allah tahu. Innahu yarok. Allah tahu urusan kita, Allah tahu kesulitan kita, Allah tahu masalah kita. Kenapa kita masih resah? Kenapa kita masih gelisah? Ilzam babarobak. Udah beradalah selalu di pintunya Allah, standby aja. Ada apa-apa langsung, ya Allah, langsung gitu. Terus ya Allah, langsung Allah standby. Allah senang tuh sama hamba yang seperti itu. Fawwid lahu umurak wahsin fid dunun. Yang kedua, ya, fawwid lahu umurak, serahkan semua urusanmu kepada Allah. Dan yang ketiga, wa ahsin fid dunun, baik sangka kepada Allah. Perbaiki. Allah. Ya, ini apanya namanya itu? Tip saat kita berada dalam kesulitan, ya, dalam ujian ekonomi, apapun bentuknya, ada wah. Fawid umurak. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Baca, serahkan semuanya kepada Allah. Dan selalu baik sangka, ya Allah, pasti di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada hikmah. Itu pasti. Ada kebahagiaan di situ. Ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah. Nah, ini yang harus ditanamkan dalam hati kita. Jadi iman, yakin seyakin-yakinnya bahwa rizki itu ada dan rizki itu tahu di mana kita berada. Jadi bukan kita yang cari rezeki, rezeki yang cari kita. Rizki yang bakal cari kita. Masya Allah. Dan kita ini nggak akan pernah mati sebelum rizkinya habis, Ustaz. Masya Allah. Ada cerita, ini kisah nyata. Ada dua orang sahabat, Ustaz, luar daerah, satunya di Surabaya temennya, satunya di Jakarta. CS, soulmate, kayak anak sama antum gitu. Ya, ya, jauh di mata, dekat di dekat di dompet. Ya, jauh sahabat, yang satu jadi Surabaya, yang satu di Jakarta. Ya, tiba-tiba dapat kabar temannya yang di Surabaya ini sakit keras sehingga dia sakaratul maut. Masya Allah. Yang menyedihkan, selama 3 hari dia sakaratul maut, koma, tidak mati, gantung, enggak. Jadi koma selama 3 sakaratul maut, naza. Akhirnya istrinya, keluarganya nelpon temannya, tolong tengokin teman kamu, sahabat kamu, dia sakit sudah 3 hari sakaratul maut, nggak mati. Lalu dengar 3 hari sakit, dari Jakarta datang, Pak. Ini kisah nyata. Dari Jakarta datang, dia tengokin, Pak. Subhanallah kan. Begitu dia tengokin, ya Allah, dipegang kepalanya. Begitu dipegang kepalanya, ini temannya bersin. Acin, keluar nasi bekas dia makan 1 butir masuk ke mulut dia, Pak. Mulut temannya. Begitu nasi masuk langsung mati. Allah. Paham gak itu? Iya. Jadi dia nggak mati, kenapa? Masih ada 1 butir nasi rezekinya di Jakarta, Pak. Paham nggak nih? Nah, ya, kalau nggak paham nggak apa-apa. Ya Ustaz. Nah, ini ilmu tingkat tinggi memang. Allah. Mereka mungkin lagi bingung, Ustaz. Itu kan bekas dari hajinya itu loh, Ustaz. Itulah rezekinya Allah berikan gitu. Jadi selama 3 hari gitu, dia selama 3 hari sakaratul nggak maut. bisa meninggal dunia. Begitu dia datang, temannya subhanallah dipegang gitu. Namanya orang sakit dipegang itu. Tahu-tahu bersin. Mungkin dia sebelum tengok udah habis makan gitu ya. Habis makan, asin. Ada lepas 1 butir nasi lepas masuk ke mulutnya orang yang sakaratul maut. Begitu masuk langsung mati. Allah. Ini udah. Artinya teman-teman, kita ini gak akan pernah mati sebelum rizki kita habis. Jadi gak usah khawatir. Ya, yang menjadi masalah adalah jangan sampai saat kita ada kesulitan kita lupa kepada Allah jauh saat itu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, ternyata sakaratul maut dan dia mati dalam keadaan lalai kepada Allah. Nggak usah takut. Ya, kemudian perhatikan lau, walam, wakaif. Ya, ucapanmu jika, mengapa, bagaimana adalah perkataan orang yang bodoh, du ahmak. Ya, ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Ini adalah ucapan orang-orang yang apa tuh? Yang menentang Allah yang telah menciptakan semua takdir. Jadi nggak boleh. Kenapa ya? Kok bisa ya? Bagaimana mungkin? Padahal kan itu nggak boleh. Orang yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa rizki, bahwa semuanya sudah diatur, pantang untuk mengucapkan kok bisa. Padahal kan tinggal ya Allah, tinggal seret aja, gol udah. Kok bisa ya? Ya Allah. Tapi yang harus kita ucapkan adalah belum rizki kita. Magudir yakun. Kalau rizki kita nggak perlu seperti ini, ya pasti akan menjadi milik kita. Ya, kemudian wagodar kulasyen bihagin. Nah, saya ingin percepat. Nah, di sebelahnya nomor 3. Ya, nanti silahkan baca di rumah. Ya, nomor 2. Oke, dari nomor 1. Anta wal khalaik kulluhum abid, sebelahnya. Anta wal khalaik kulluhum abid. Ketahuilah, saya, engkau dan semua makhluk adalah hambanya Allah. Tahu hamba nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa, tidak mempunyai apapun dalam hidup kita, hamba. Maka saat ada apapun, ilzam babarobak, selalu berada dalam pintu Tuhanmu. Ingat,
Kita bukan siapa-siapa. Ya, wal ilah fina yaf'al ma yurid. Allah berhak berbuat apa yang Dia kehendaki. Ada satu bilang, anta turid, ana urid, wallah yaf'al ma yurid. Engkau boleh punya keinginan, aku boleh punya keinginan, tapi ingat Allah. yang berlaku Allah yang mempunyai keinginan. Silahkan Anda mempunyai rencana, tapi hakikatnya Allah yang pemilik rencana. Masya Allah. Jadi semuanya adalah Allah. Gitu. Kalau Allah tidak menakdirkan, tidak akan terjadi. Ingat, Allah yaf'al ma yurid. Allah boleh berbuat sesukanya, walaupun sudah sholat, walaupun sudah duha, walaupun sudah waqiah, walaupun sudah pergi haji, walaupun punya anak yatim, walaupun sudah sedekah, walaupun bangun masjid, walaupun dia selalu qiyamul lail. Tapi kalau Allah mau Dia memberikan takdirnya yang buruk, pasti akan terjadi. Iya. Termasuk juga kalau ngadepin debt collector kayaknya bisa pakai ilmu ini. Engkau dan segenap makhluk cuma budak. Ya kan? Nggak punya daya upaya. Dia ya. punya daya upaya sama sekali. Mau dia debt collector, Siapa? bawa jenderal, nggak punya kekuatan. Ada. Tapi wal ilah yaf'al ma yurid. Ya. Allah lah yang berkehendak semuanya. Masya Allah. Ya. Jadi kita berani ngadepin debt collector. Itu pengalaman saya, Ustaz. 21 miliar itu debt Allah. collector datang berjilid-jilid. Kayak masa-masa anak ketemu antum tuh. Iya. Kenapa anda jarang ketemu? Karena ngadepin debt collector. Saya ingat ceritanya beliau itu pertama awal-awal perkenalan gitu, beliau datang ke fulan bawa mobil gitu, minta tolong, minta doa, bukan dikasih doa malah mobilnya diminta. Tapi beliau ini Masya Allah orang yang husnudzon. Saya ngomong benar husnudzon. Kalau saya mungkin nggak sanggup gitu, udah banyak hutang, mobil tinggal satu, diminta, dikasih lagi Allah. Tapi balik Ustaz, banyak banget. Masya Allah. Tapi kan gak sembarangan orang bisa seperti itu. Iya. Ya Allah, mikir kita Pak, mikir gitu dong. Udah Iya. gak punya duit, dikejar-kejar ini, orang datang minta doa malah diminta mobilnya. Iya. Tapi debt collector datang anda nggak kasih. Ya, tapi pas Ustadz yang minta saya kasih. saya terlambat kenalnya, harusnya saya. Itu yang saya menyesalnya itu. Itu yang saya ingat. Kenapa waktu itu bukan ustadznya, bukan saya gitu. Udah dikasihkan ke Ustadz A baru kenal saya, itu sih. Itulah yang saya menyesal sampai sekarang. Gitu. Ingat cerita itu. Allah. Baik, kita lanjut. Hamuk waqtimamuk waihak ma yufid. Al-ghadha taqaddam faghnami sukun. Keinginan dan harapanmu selalu carilah yang berguna. Jadi artinya saat kita berada dalam kesulitan, saat kita diuji dengan masalah, waihak ma yufid, cari solusi yang bermanfaat. Misalnya kita lagi sumpek, kita lagi dikejar-kejar apa tadi, debt collector gitu. Kita jangan cari jalan yang salah. Cari jalan yang manfaat. Misalnya lagi dikejar hutang ya, lagi ada masalah, datang ke orang tua. Silaturahmi ke orang tua, minta doa ke orang tua, kayak tadi minta doa ke orang soleh, ya silahkan datang ke saya Ustaz. Siap. Bawa mobil. Ya, ibu lagi diuji gitu hutang, bawa mobilnya ke saya. Nanti seperti itu, suruh tinggal mobilnya. Tapi belum tentu mau kayak Ustaz Nasrullah. Ustaz tinggal, Ilmunya udah beda kayaknya. Udah beda. Tapi menarik di sini Ustaz, maka manfaatkan waktu dengan diem. Nah, Jadi pada saat pada persoalan kuncinya diem ya Ustaz ya. Faghnami sukun. Nah, artinya faghnami sukun. Jangan pernah bercerita tentang masalah kita kepada orang. Masya Allah. Faghnami sukun, diam sudah. Diam. Cukup kita sama Allah. Allah. Ini kadang-kadang kan kita kalau ada persoalan itu nulis di Facebook Ustaz. Status Ustaz. Status. Allah. Kadang kita bisa tahu nih mak-mak lagi berantem sama bapaknya, status satu. Iya. Hati-hati tuh statusnya. Bukan solusi yang keluar tuh. Iya. Semakin jauh nanti masalahnya. Masya Allah. Jadi hati ya ketika menulis status ya. Karena orang lain akan lihat gitu ya status kita. Nah, kadang kitanya udah akur nih. Ada fulan sama fulan berantem nih, suami istri bikin status ya, sehingga orang lihat lagi berantem nih ya. Padahal nggak lama udah akur lagi, tapi orang yang lihat lagi berantem, lagi berantem terus. Makanya jangan pernah kita pasang status ini faghnami sukun. Jangan pernah menceritakan masalah kita kepada siapapun. Ada satu hadis ya, hadis atau makalah, man fataha baba su'alin fatahallahu sab'ina baban minal faqr. Siapa orang yang suka meminta satu hal untuk kesulitannya, kebutuhannya, minta sama orang, minta gitu, bantu saya dong, ini saya dong, untuk kebutuhan sendiri, maka Allah akan buka 70 pintu kefakiran. Masya Allah. 70 pintu kefakiran.
Allahumma sholli. Artinya memang Allah cemburu. Cemburu ya. Allah cemburu kalau ada hambanya yang sedang diuji, kemudian dia update status ataupun ngomong ke orang, Kok dia- cerita. Kok gitu. hambaku mintanya sama yang lain, bukan ke aku. Allah cemburu, Ibu. Makanya Allah ancam, kalau ada orang yang suka minta tolong sama orang, gitu, sekali aja Allah buka 70 pintu kefakiran. Jadi ilmu, masya Allah. Betul ya. Baik, jadi fagnami sukun, maka biasakan. Ada masalah udah diam, jangan biarkan orang tak lain tahu masalah kita. Cukup kita dengan Allah, bas. Cukup kita dengan Allah. Ya, kemudian alladzi li ghairik, ini juga ajib nih Ustaz. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik. Segala sesuatu yang menjadi milikmu pasti akan sampai kepadamu. Dan yang bukan menjadi milikmu tidak akan sampai kepadamu, tapi yang sudah menjadi milikmu pasti akan sampai kepadamu. Ya, terjemahnya yang menjadi milik orang lain tidak akan sampai kepadamu, dan yang telah dibagikan kepadamu akan kau dapatkan. Jadi nggak usah bingung sudah. Ya, akan ada datang masanya di balik kesulitan ada kebahagiaan, ada kemudahan sudah. Dan jangan pernah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Gak ada sudah. Jadi tidak akan ada kata-kata gagal, itu gak ada. Belum berhasil, gak ada. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada usaha yang disia-siakan oleh Allah. Gak ada. Masya Allah. Gak ada, Pak. Gak ada gitu. Nah, tinggal tadi ingat di awal, yang jadi masalah adalah keyakinan kita, tingkat imannya kita tentang rizki, tentang ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini yang menentukan. Kalau kita sudah yakin, hadahuah, kuncinya ada di sini. Fastaghil bi rabbik walladzi 'alaik fi fardil haqiqah wa syar'il usul. Ya, tugas kita saat kita dalam keadaan ujian apapun, udah sibukkan diri kita dengan urusannya Allah, dengan perintahnya Allah gitu. Ibu ada masalah, ibu punya masalah, datang ke majelis ilmu, silaturahmi ke orang alim, silaturahmi ke orang tua, udah. Dia yang pandang wajah orang tua, memandang wajah orang tua itu ibadah. Masya Allah. Apalagi mandang sambil buka handphone, transfer 5 juta. Wah, enak banget punya mantu gitu tuh. Coba buka rekeningnya. Masya Allah, saya tuh belajar ya. Belajar apa, setiap ada ilmu langsung praktek. Mau transfer cuma 50.000 gitu, mau transfer cuma 100.000 langsung ya. Itu ada kesempatan langsung transfer ke orang tuanya. Ya. Ini nggak mungkin keluar dari lisannya Ustadz kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya, yang menuntut. Ya. Itu kan nggak ada di sini, tapi contoh. Ya, masya Allah. Ayo transfer sekarang. Transfer ke orang tua ya. Tapi jangan 50.000 ya, 5 juta. Yang 5 juta itu contoh aja ya. Contoh aja. Ya. Sibukkan. Jadi kadang-kadang gini Ustadz, ada orang datang ke majelis taklim seperti ini Ustadz, ngerasanya buang-buang waktu. Allah. Ya kan? Saya kan sibuk ya tuh kan. Saya kan lagi kerja ya. Saya kan lagi ngejar target gitu. Kok bisa-bisanya ini ada pengajian gitu. Terus kemudian saya kan udah seharian di kantor gitu. Kok ya ada lagi majelis taklim gitu. Padahal ternyata ini kuncinya Ustaz. Sibukkan dengan aktivitas yang Allah ridho, maka itu adalah salah satu ikhtiar. Saya suka cerita sama Ustaz Sulwan, termasuk barusan. Saya ini orang yang paling sering pusing mungkin. Bisa aja Ustaz. Beliau musingin umat ya. Kalau kita kan musingin dapur. Nah, saya itu berusaha belajar dari tadi yang disampaikan dari guru yang kita baca itu. Saya kalau pusing Ustaz, saya manggil santri. Masya Allah. Saya panggil santri dari sini. Ayo kita belajar, baca. Walaupun satu anak satu, baca. Jam berapa aja, mau jam 11, jam 10 malam gitu. Saya lagi datang, ya Allah besok bayar tukang, ya Allah besok beras belum ada gitu, ya Allah tuh. Saya sibukkan dengan ini. Ini tadi sibukkan. Waihak mayufid. Sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan sulit, jangan kita dalam keadaan sulit, sumpek, ada masalah terus kita handphone, dengerin lagu-lagu. Ada mayufid. Kalau saat kita sumpek terus kita dengerin lagu-lagu, ternyata ajal kita datang, kita mati dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kayak pengen istirahat gitu Ustaz, istirahatnya buka TikTok, buka Facebook ya. Ngumpul sama teman-teman ngobrol yang nggak ada manfaatnya. Kadang itu ngeliatinnya tuh cuma semenit doang itu TikTok set gitu, semenit, 2 jam. Ya Allah. Nah itu layak ditutup dengan kalimat layak turhamuk
maguddir yakun. Jangan pernah kau larut dengan kesedihanmu. Semua yang sudah ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Masya Allah. Tidaklah ada terjadi dalam kehidupan kita kecuali memang Allah yang telah menentukan. Pernah ada seorang tua, seorang kakek-kakek ya, yang sudah tua. Saya sudah cerita atau belum ya, datang kepada Nabi Musa alaihissalam, datang dengan wajah yang bermasalah lah, penuh masalah. Ya, dia lihat kelihatan wajahnya. Kalau di sini kayak wajah siapa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada di sini. Nggak datang kayaknya. Kayaknya nggak datang. Biasanya ada di situ datang. Ya. Jadi ini kakek-kakek datang dengan wajahnya yang suntuk, sudah banyak sekali masalah gitu ya. Dia datang, ya Allah, ya Musa, tolong mintakan kepada Allah. Is'alillah, mintakanlah kepada Allah agar an yu'tiyani dzarrah min mahabbati, agar Allah memberikan kepadaku setetes aja dari cintanya untukku. Masya Allah. Ya, lalu Nabi Musa meminta kepada Allah. Lalu apa jawab Allah? Ya Musa, lagot ajabtu su'alak. Wahai Musa, aku penuhi permintaan hambamu, umatmu itu. Lalu senang Nabi Musa. Begitu dia senang, dia lari mau nyawasi kabar ke kakek-kakek ini, udah nggak ada. Diikutin, ternyata kakek ini tinggal di satu tempat, di rumahnya itu ada satu mihrab, tempat ibadah. Dia tinggal di situ aja. Didatangi Nabi Musa ke rumahnya, sampai di halaman rumahnya ternyata dia dijumpai banyak bercak darah keluar dari rumahnya. Darah masuk, diikuti, kok banyak darah, sampai ke rumah dibuka pintunya, semakin banyak darah, ada pecahan-pecahan daging. Begitu dia masuk ke mihrab, ternyata kakek itu sudah mati dalam keadaan perutnya dimakan serigala. Kaget Nabi Musa, menangis Nabi Musa, duduk tersibuh, ya Rabb, apa ini? Engkau baru saja menyampaikan kepadaku bahwa engkau mencintai hambamu ini. Engkau katakan lagot ajabtu su'alak, bahwa aku telah menjawab pertanyaanmu. Lalu ternyata engkau perlakukan hambamu seperti ini, hamba yang engkau cintai. Apa kata Allah? Ya Musa, hakadha fa'altu li ahbabi. Wahai Musa, begitulah aku memperlakukan hamba-hamba yang aku cintai. Artinya apa? Jika ada ujian yang menerpa kita orang yang beriman kepada Allah, ketahuilah saat itu Allah sedang menghembuskan angin cintanya kepada hambanya. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, pasti Allah akan uji. Hadis yang lain juga, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Yusib itu diuji, diberikan ujian oleh musibah. Pernah nggak ibu terbayang bagaimana ujiannya Nabi Muhammad SAW? Pernah. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, semakin besar. Asyaddu balaan, paling besarnya ujian kata Allah, al-anbiya, para nabi. Emang nabi nggak diuji? Bahkan di dalam kitab, kita belum sempat baca ini, kitab karya Habib Abdul Haddad. Di situ disebutin, kalau kita sedang dalam keadaan sedih, diuji, belajarlah untuk mengingat ujiannya Nabi Muhammad SAW, yang pernah berapa hari tidak makan, yang pernah perutnya diganjel dengan batu, yang pernah dia harus dilempari kotoran, yang pernah dia hendak dibunuh. Ujian-ujian para nabi. Ujian kita belum seberapa dibanding ujian para nabi. Masya Allah. Nah, inilah Habib Abdul Haddad. Jadi kesimpulan daripada materi yang kita sampaikan, ingat bahwa satu, Allah akan selalu memberikan rizkinya kepada kita. Kedua, rizki kita tidak akan pernah tertukar. Dia tahu di mana kita berada. Ya, yang ketiga, kita tidak akan pernah mati sampai rizki kita habis. Kalau belum habis, akan selalu ada rizki untuk kita semuanya. Ya, adapun kiat-kiatnya, bagaimana kita menjalani atau mencari solusi setiap ujian kita, tadi yang kita sampaikan, ilzam baba robbak, selalulah berada di pintu Tuhanmu. Ya, lalu lakukan yang bermanfaat, yang baik untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Dan yang ketiga, faghnamis sukun, usahakan, belajarlah untuk tidak bercerita tentang kesulitan-kesulitan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Wahidin. Kita jadi cinta ya sama amal soleh, mudah-mudahan ya. Jadi kita nambah lagi ilmu, nambah lagi satu qasidah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala
jadikan apa-apa yang kita pelajari menjadi amal soleh untuk beliau. Kita kirimkan Al-Fatihah ya pada khususan ila Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Jadi di Ikram ini kita ngumpulin banyak nazam ya, banyak qasidah ya. Nanti kita diakhiri dengan ya Rabbana a'tarafna ya. Itu majelis penutup majelis. Mungkin saya buka satu saja pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Wahidin. Falyatafadhal, mungkin satu saja. Oh, Masya Allah, yang dari Pekanbaru ya. Ibu Jamilah ya, Masya Allah. Ada. Udah belajar ya Rabbana a'tarafna? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini Allah hadirkan saya di tempat ini. Masya Allah. Yang sebelumnya juga kami dapat ilmu dari Ustadz Nasrullah yang namanya LOP, Law of Projection. Ya Allah, hadirkan hamba di tempat ini karena hamba ingin belajar ilmu. Allah. Nah, seperti yang saya dengar dari Ustadz tadi, ketika kita ada sesuatu yang tidak mudah, kalau kami belajarnya bilangnya tidak mudah ya Ustadz, datanglah ke sini. Nah, ke majelis ilmu atau yang Ustadz cerita tadi ya. Jadi yang saya alami yang memang lagi tidak ada kemudahan Ustadz. Masya Allah. Allah yang izinkan saya juga nggak tahu. Kok bisa saya nyampe di sini? Allah. Dan satu lagi saya masih mau belajar ya Ustadz Nas ya, di hari Sabtu dan Minggu. Saya juga nggak tahu. Kok bisa ya saya nanti insya Allah ikut di sana. Nah, disitulah saya ingin menanyakan ke Ustadz ini, apakah memang setiap kita ada ketidakmudahan, ada ini, udah kita hanya berserah kepada Allah ya Ustadz. Nggak usah minta ke manusia lagi ya Ustadz ya. Kalau kita minta ke manusia, ternyata hati kita sedih ya Ustadz. Sedih kalau mereka nggak nolong, atau ada yang kita alami yang sedang saya tidak mudah sekarang ini. Sebenarnya malu diceritain. Saya berbagi ilmu mainan rezeki, tim saya diambil semua sama teman saya, dan saya mulai lagi dari nol. Tapi dengan begini teman saya bilang, udah nggak apa-apa, kita mulai dari nol lagi, tapi kita berserahnya hanya kepada Allah. Dan insya Allah mohon doa Ustadz, saya mulai di bulan Oktober, saya ke Dumai hanya seorang diri Ustadz, pakai bis. Dan tetap memulai, saya ingat pesan Pak Agus ya Pak Agus, jangan pernah batalkan Niatnya. Batalkan pesertanya itu walaupun hanya satu orang. Ya insya Allah Ustadz, Allah beri saya kemudahan dengan mendatangin ini. Itulah yang paling saya ingat dari Ustadz tadi. Dalam ketidakmudahan, insya Allah masih ada beberapa hari lagi ya Ustadz Nas ya. Semoga LOP saya 100 peserta Ustadz. Amin. Terima kasih. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan Ustadz dan Ustadz Nas juga, dan semua peserta yang hadir malam ini. Allah beri kita keberkahan dan dikabulkan hajat-hajat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalibrasi Ustadz, betulkah apa yang beliau lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ini? Ada satu hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk mencari ilmu. Allah. Jadi ketahuilah, siapapun dia, seperti tadi ibu dihadirkan dari tempat yang jauh ke majelis ilmu, itu adalah satu tanda bahwa orang itu dikehendaki menjadi orang baik. Alhamdulillah. Maka senang-senanglah berada di majelis-majelis ilmu dalam sisa umur kita. Cari ilmu dari buayan orang tua kita sampai ke liang lahat, sampai kita mati, sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena tidak ada amal yang membahagiakan hati Nabi Muhammad kecuali umatnya mencari ilmu. Karena dengan majelis ilmu dia kenal siapa Nabi Muhammad, dia kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya, benarkah gitu? Langkah saya ini kalau saya ada sedang keadaan kurang baik gitu ya, cukup dengan Allah saja, tidak usah minta tolong kepada orang lain. Langkah yang bagus yang tadi disebutkan, ilzam baba robbak, selalu berada di dalam pintu Tuhanmu. Semakin angkat tangan, semakin engkau menangis, semakin engkau tinggi derajatmu, semakin engkau dekat dengan Tuhanmu, semakin engkau dicinta oleh Tuhanmu. Setiap hamba-hambanya yang mengangkat tangan kepadamu. Sebaliknya, orang yang jarang berdoa, orang yang malas berdoa, Allah benci orang itu. Orang gak suka. Bahkan ada yang mengatakan orang yang susah berdoa, malas,
ada sifat-sifat munafik. Ya, maka siapapun kita, kenali Allah. Jangan pernah bergantung kepada usaha. Tadi sudah jelas. Ya, Ibu tadi bilang ya semua timnya diambil oleh Allah. Kalau ibu bergantung kepada tim, tidak bergantung kepada Allah, ibu kecewa, ibu sakit hati, ibu marah. Kenapa? Karena ibu bergantung kepada tim. Tapi saat kita bergantung kepada Allah, ilzam babarobak, ibu akan tahu bahwa ini semua sudah diatur oleh Allah. Rizkiku bukan di dalam timku, rizkiku bukan dalam teman-temanku, rizkiku ada pada Allah. Sudah, dekati aja Allah. Ya, panjang lebarnya keterangannya bisa nanti di luar majelis. Baik, alhamdulillah. Makasih Bu Jamilah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tak terasa 19.45 ya. Hampir 2 jam kita berada di tempat ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ya, kemudahan bagi semua urusan-urusan kita, dan apa-apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan di tempat ini yang bisa masuk ke dalam hati kita, masuk dalam sanubari kita, dan berubah menjadi amal soleh ya untuk menjaga kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz ya, dan langsung saja kita tutup, dan kita tutup dengan qasidah ya. Ya Rabbana a'tarafna ya, ini juga merupakan satu doa ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Sama-sama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة توسيل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا لا باكتساب منا والمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.